Kembali lagi bersama Maldini Evans. Sambil menunggu manifest, saya mau membahas alur cerita TV series yang berjudul Fringe. Series yang dibuat oleh J.J. Abrams ini secara keseluruhan menceritakan tentang divisi khusus yang menangani kasus-kasus aneh, seperti mengendalikan pikiran, teleportasi, proyeksi astral, mutasi genetik, alternatif universe, dan lain-lain. Sementara untuk episode perdana menceritakan tentang Agent Olivia Dunham yang meminta bantuan ilmuwan gila untuk menyelamatkan kekasihnya dari kimia berbahaya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan sebuah pesawat komersil yang mengalami turbulensi. Lalu ada seorang pria yang tampak gelisah dan mengeluarkan jarum insulin dari kopernya kemudian ditusuk ke perut. Pria itu berubah menjadi menyeramkan dan muntah sehingga seluruh penumpang tertular olehnya. Di sisi lain, kebersamaan sepasang kekasih Olivia dan John Scott diganggu oleh telepon dari Charlie untuk memintanya datang ke bandara. Karena ada insiden pesawat mendarat dengan autopilot dan ada noda di jendela yang diyakini tidak ada tanda kehidupan di dalam. Tidak lama Agent Broyles dari Departemen Keamanan Dalam Negeri datang untuk memimpin tim gabungan yang akan menyelidiki penyebab apa yang terjadi. Dia minta semuanya untuk tetap memakai pakaian hazmat ketika masuk ke dalam pesawat. Di dalamnya terdapat banyak mayat yang kehilangan kulitnya. Keesokan harinya kantor federal tampak sibuk mengecek satu persatu penumpang pesawat untuk mengecek apakah ada gejala penyakit menular. Kemudian Charlie mendapat kabar bahwa semalam ada seorang pria mencurigakan berada di tempat fasilitas penyimpanan. Setelah itu Olivia dan John pergi ke lokasi dan menemukan tabung amonia di tempat sampah, lalu ada beberapa tikus di dalam gudang yang diyakini untuk eksperimen. Kemudian muncul seseorang dan lari dari kejaran John dan Olivia. Tiba-tiba saja orang itu menekan tombol yang menyebabkan ledakan sehingga John dan Olivia terlempar dari sana. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit. Sayangnya kondisi John tidak beruntung karena terkena senyawa kimia sintesis yang berasal dari lab di tempat penyimpanan. John tidak menular, tapi sampai mereka mengerti lebih baik untuk tidak terkapar kontaminan apapun. Untuk sementara John koma yang diinduksi obat. Setelah itu Olivia menghampiri Broyles untuk melaporkan bahwa dia menemukan hubungan antara pesawat dengan John Scott, yaitu Walter Bishop yang merupakan ilmuwan gila yang diyakini dapat memberitahu apa yang terjadi. Sekarang ini orang itu berada di rumah sakit jiwa selama 17 tahun karena menggunakan manusia untuk kelinci percobaan. Walaupun sudah didakwa dengan pembunuhan, tetapi ilmuwan itu sudah dianggap gangguan jiwa. Menurut laporan, Dr. Bishop dilarang dikunjungi kecuali dari keluarga terdekat, yaitu anaknya yang bernama Peter Bishop. Olivia langsung datang membujuknya supaya bisa berbicara dengan ilmuwan itu. Dia mengancam telah memiliki file yang berisi laporan apa saja yang dilakukan Peter dimanapun dia berada. Tidak punya pilihan, pria itu mengikuti Olivia. Dia menjelaskan bahwa ayahnya adalah ahli kimia dan pernah bekerja di laboratorium Harvard. Suatu hari ada kecelakaan di lab itu dan ditangkap. Setelah sampai di rumah sakit jiwa, Olivia langsung menceritakan kejadian yang menimpa pesawat dan John Scott. Kulit John sekarang mengeras, transparan, jaringan otot terlihat. Dr. Bishop juga sadar bahwa Olivia datang bersama anaknya, maka dari itu dia ingin berjumpa dengannya. Menurut Walter Bishop, dia tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada John tanpa memeriksanya. Peter tegaskan bahwa dia tidak mau mengeluarkan ayahnya, tapi Olivia tetap memaksa karena tinggal menelepon atasannya untuk mengeluarkan izin. Di dalam perjalanan, Dr. Bishop bercerita kalau temannya yang bernama William Bell bekerja bersamanya di laboratorium. Orang itu juga merupakan pendiri Massive Dynamics. Sebelum membawa Bishop menemui John, Olivia minta Charlie untuk mengecek pendiri Massive Dynamics. Kemudian Dr. Bishop mengambil sampel kulit John untuk dibawa ke labnya yang berada di Harvard, tapi sayangnya sudah ditutup. Mendengar kabar itu, Bishop menjadi marah. Kemudian Olivia minta bantuan kepada Broyles untuk menggunakan kembali lab yang berada di basement Harvard. Pria itu pun bertanya-tanya, sebenarnya ada hubungan apa antara Olivia dan John. Setelah itu labnya diizinkan kembali. Dr. Bishop meminta beberapa bahan dan peralatan yang akan digunakan. Tidak lupa dia meminta seekor sapi. Secara genetik manusia dan sapi hanya dipisahkan oleh beberapa baris DNA.
Pada waktu Perang Vietnam, divisi biokimia DoD menyuruh dokter itu bekerja pada suatu penyakit menular leprotik yang digunakan untuk melawan Viet Cong. Mungkin saja sama yang terjadi pada pesawat. Sementara untuk John hanya reaksi kimia dari lab, bukan hasil menularnya. Dokter itu bisa saja membantu asalkan punya persediaan yang tepat dari tempat penyimpanan yang meledak. Sayangnya semuanya hancur. Pelakunya melarikan diri dan hanya John yang melihat wajahnya. Menurut Dr. Bishop ada solusinya, yaitu transfer sistem sinaptik, yaitu keadaan berbagi mimpi. Jadi Olivia dapat berbicara dengan John dalam keadaan koma untuk bertanya siapa pelakunya. Tetapi hanya dapat dilakukan jika mereka mati belum melewati 6 jam. Setelah itu John dibawa ke laboratorium untuk dipersiapkan. Charlie datang mengabarkan bahwa William Bell berada di luar negeri dan menitipkan sebuah memo dari penasehat hukum. Kemudian Olivia melepaskan pakaiannya dan dibius, dipasang alat lalu dimasukkan ke dalam tangki. Beberapa saat kemudian Olivia sudah masuk ke dalam mimpi John Scott. Dia minta John untuk berusaha mengingat seperti apa pelakunya. Setelah dapat, Olivia dikeluarkan dari tangkinya. Kemudian dia menunjukkan gambar pelaku kepada rekannya yang ternyata sama seperti penumpang pesawat. Namanya adalah Morgan Stake. Lalu ada Richard Stake yang merupakan kembarannya yang pernah bekerja di Massive Dynamics. Direktur eksekutif Nina Sharp menjelaskan bahwa Richard ditangkap 3 bulan lalu karena pergi dengan informasi rahasia dan orang itu sudah diberhentikan. Dia bercerita bahwa dia berhutang hidup pada perusahaan ini. Suatu hari dia merasa kelelahan yang aneh dan ketika CT scan ternyata kanker dan harus mengamputasi tangannya. Alat robotik yang digunakan dalam pembedahannya serta obat-obatan dikembangkan dan diproduksi oleh Massive Dynamics. Kemudian dia menyerahkan file mengenai Richard Stake kepada Olivia. Setelah itu Olivia menjemput Peter dan Bishop, lalu dibawa ke rumah pelaku dan menemukan ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai laboratorium. Sementara dari mobil Peter melihat pelaku yang mencoba melarikan diri dan menyusulnya hingga tertangkap. Kemudian pelaku diinterogasi oleh Olivia dan minta menjelaskan secara rinci mengenai bahan kimia di labnya, namun sayangnya orang itu enggan mengatakannya. Lalu Peter diam-diam masuk ke dalam untuk memintanya mengatakan bahan kimia atau dia bisa menggunakan sampel pada tubuh John dan dimasukkan ke tubuh pelaku kapan saja dia mau. Ketika berhasil mengetahui bahan kimianya, mereka kembali ke lab untuk membuat obat penawarnya dan dilarutkan ke dalam darah simpanan untuk ditransfusi. Selagi para ilmuwan melakukan tugasnya, Olivia bertemu dengan Broyles. Pria itu terkesan dengan kerja keras Olivia untuk menyembuhkan John. Lalu dia menunjukkan laporan ada 3 lusin insiden selama 9 bulan terakhir seperti kejadian pesawat. John Thompson menghilang di tahun 98 dan kembali setengah bulan lalu tanpa menua. Nelayan di lepas pantai Sri Lanka melaporkan ada sebuah pesawat terbang rendah. 1 jam kemudian di tempat yang sama terjadi gempa bumi yang menciptakan tsunami dan membunuh 83.000 orang. Lalu ada pasien di Lisbon yang terbangun setelah bertahun koma. Mulai menulis angka yang merupakan koordinat real-time unit militer Amerika di Pasifik. Padahal Intel mengklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Jadi dia minta Olivia untuk bekerja dengannya, tapi wanita itu menolak karena masih fokus pada pekerjaannya. Beberapa saat kemudian John mulai sadar dan dibawa kembali ke rumah sakit. Menurut dokter, tanda-tanda vitalnya cukup kuat. Jadi mereka harus menunggu sampai melanosit kulitnya bergenerasi kurang lebih 1 minggu. Kemudian wanita itu bertemu dengan Richard karena penasaran kenapa mengorbankan saudaranya sendiri. Richard mengaku diancam oleh pria dari kantor Olivia bekerja dan dia telah merekam percakapannya lalu dikubur di dekat rumahnya. Setelah berhasil mengambil rekamannya, Olivia langsung mendengarnya dan menyadari suara itu ternyata adalah John Scott. Di sisi lain, John Scott bangun dan membunuh Richard. Ketika sampai, Olivia melihat John yang kabur lalu dia menyusulnya sambil memberitahukan rekannya untuk segera mengejar tersangka. Mereka pun kejar-kejaran sampai akhirnya mobil John terbalik. Kata-kata terakhir John adalah minta Olivia untuk menanyakan diri sendiri kenapa Broyles menyuruh Olivia untuk pergi ke fasilitas penyimpanan. Charlie pun turut menyesal. Mereka seharusnya melindungi dunia, di mana satu nafas dari udara yang salah dapat membakarmu dari dalam keluar. Bagaimana mungkin bisa melindungi dunia jika perusahaan punya izin keamanan lebih tinggi daripada mereka?
sehingga tidak mengetahui sebenarnya apa yang mereka selidiki. Setelah itu Olivia bertemu Peter untuk memintanya tetap tinggal, begitu pula Dr. Bishop. Dan dia berjanji tidak akan menggunakan ancaman palsu lagi. Peter bilang ketika Olivia pergi, dia dan ayahnya membahas soal pekerjaan yang telah dilakukan ayahnya dengan William Bell. Dan apa yang terjadi pada pesawat hanyalah awal. Di akhir cerita, jenazah John Scott dibawa ke Massive Dynamics untuk diteliti. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Fringe berikutnya.